Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di sekelebat info atau breaking news. Bitcoin network influx as BRC20 crescents and transaction fees towards multi-year hikes. What's next for BTC price? Jadi jaringan Bitcoin dalam flux saat kegilaan BRC20 mengirimkan biaya transaksi menuju puncak tertinggi, harga tertinggi multi tahun. Apa selanjutnya yang terjadi untuk harga BTC? Oke teman-teman, berita ini diambil dari harian cryptonews.com. Dikatakan bahwasannya jaringan Bitcoin sedang berubah di tengah lonjakan populasi token BRC20, standar token baru berbasis blockchain Bitcoin yang terinspirasi oleh ekosistem ERC20 blockchain Ethereum, di mana saat ini Bitcoin ya sedang masa masa percobaan yang di Bitcoin sendiri sekarang sudah bisa mencetak NFT seperti NFT, tapi bentuknya bukan token teman-teman, tapi bentuknya tetap koin ya, dengan cara mencetak di Satoshi atau satuan terkecil dari Bitcoin tersebut. Jadi standar BRC20 yang dikembangkan dan digunakan oleh pengguna Twitter pseudonym dengan nama Domo hanya lebih dari 1 bulan yang lalu menggunakan protokol dan prasasti ordinal berbasis blockchain untuk mengolah kontrak token ya. Tapi sebenarnya bukan pencetakan token, tetap koin teman-teman. Pencetakan token dan transaksi token atau transfer token. Protokol ordinal yang diluncurkan akhir tahun lalu adalah sistem penomoran inovatif setiap Satoshi yang ada. Setiap BTC memiliki 20 juta Satoshi, sedangkan prasasti atau ordinal itu adalah saat lapisan data ditambahkan di atas Satoshi tersebut. Meski baru berumur 1 bulan, BRC20 sudah mendominasi blockchain Bitcoin. Menurut dashboard yang dibuat oleh Dun untuk memantau standar baru dan pertumbuhannya, token BRC20 telah menyumbangkan lebih dari 60% dari semua aktivitas transaksi di blockchain Bitcoin ya pada hari Selasa, sambil membayar 42,8% dari semua biaya yang dibutuhkan. Oke, datanya bisa kita lihat sendiri di sini ya. Yang non ordinal itu 38,7, non BRC20 ordinal 1%, sedangkan yang BRC20 yang ordinalnya itu ya ada 60,3%. Wow. Kegiatan pencetakannya itu mengalahkan transaksinya teman-teman. Dan lonjakan aktivitas terkait BRC20 telah berjalan seiring dengan lonjakan keseluruhan transaksi Bitcoin dan lonjakan eksponensial dalam biaya transaksi Bitcoin. Dan menurut data Glassnode ya, transaksi jaringan Bitcoin harian mencapai rekor tertinggi pada hari Senin kemarin ya, lebih dari 543. Oke, datanya seperti yang tertulis di sini ya teman-teman, ada 543.000 untuk data Glassnode-nya. Biaya transaksi rata-rata berdenominasi BTC, sementara itu mendekati level tertinggi 3 tahun pada hari Senin, sedikitnya di atas 0,0011 BTC. Itu lebih dari $30 hanya untuk satu transaksi Bitcoin saja. Jadi karena adanya BRC20 ini otomatis biaya transaksi dari Bitcoin juga mengalami lonjakan yang sangat tinggi ya teman-teman, yaitu efek-efek negatifnya bagi para pengguna Bitcoin yang akan melakukan transaksi kayak gitu teman-teman. Next saya akan bacakan Bitcoin Network Fundamentals Talking a Hit. Jadi para fundamentalis jaringan Bitcoin merasa terpukul. Oke, saya bacakan ya. Lonjakan minat pada token BRC20 dan lonjakan biaya transaksi jaringan yang terkait tidak datang tanpa biaya. Sementara jumlah transaksi harian naik, metrik aktivitas jaringan lainnya terpukul. Jadi kayak transfer dan sebagainya itu jadi terpukul teman-teman, gak bisa macet kayak gitu ya teman-teman, karena adanya percetakan BRC20, karena adanya percetakan NFT coin di jaringan Bitcoin tersebut. Dan jumlah alamat aktif yang berinteraksi dengan jaringan setiap hari baru-baru ini mendekati level terendah dalam 2 tahun. Kegencet gitu ya teman-teman, mereka yang melakukan transaksi di Bitcoin sepertinya tergencet kalah dengan mereka yang sedang meminting koin di BRC20. Nah, sementara itu jumlah alamat baru yang berinteraksi mendekati level terendahnya di tahun 2022. Ini dia teman-teman, Bitcoin number new address 7 days ya, exponential moving average-nya. Yang pada bagian oranye itu adalah new address atau alamat barunya, sedangkan warna hitam itu ya adalah price atau harganya dalam USD. Dan gini teman-teman, biaya transaksi yang lebih tinggi jelas meredam permintaan dan dari pengguna jaringan Bitcoin ya untuk transfer atau transfer kirim atau menerima ya, dan yang sudah ada seperti yang diharapkan. Namun gini teman-teman, lonjakan biaya ini merupakan keuntungan bagi penambang Bitcoin. Lantaran gini teman-teman, penambang itu kan biasanya mengandalkan penerbitan Bitcoin baru yang saat ini terjadi pada tingkat 6,25 BTC per blok.
kira-kira setiap 10 menit untuk mendanai aktivitas mereka. Biaya transaksi biasanya merupakan bagian yang sangat kecil dari pendapatan penambang, tetapi kelipatan rasio biaya Bitcoin yang sama dengan pendapatan penambang Bitcoin yang berasal dari penerbitan Bitcoin baru dibagi dengan pendapatan penambang Bitcoin yang berasal dari biaya transaksi telah turun tajam dalam beberapa hari terakhir ini. Pada hari Senin sekitar 2,34, turun dari level tertinggi pertengahan April di atas 68, teman-teman. Jaringan penambang yang lebih kuat biasanya bisa dibilang berarti jaringan Bitcoin yang lebih aman dan kuat, yang seharusnya positif dalam jangka panjang, kayak gitu ya teman-teman. Oke, what's next for the BTC price? Apa yang selanjutnya terjadi pada harga BTC? Jadi penyebaran protokol ordinal tahun lalu pada blockchain Bitcoin dan lonjakan popularitas standar token BRC20 baru-baru ini mewakili persepsi perubahan besar tentang potensi penggunaan blockchain Bitcoin ya. Setelah sebelumnya dipandang sebagai blockchain kripto yang tidak dinamis dan tidak yang berfungsi murni hanya sebagai buku besar untuk pencatatan ya. Untuk pencatatan mata uang digital, inovasi terbaru ini atau pembuatan pencetakan NFT atau seperti apa kayak gitu teman-teman, mencetak NFT masih dalam bentuk koin di dalam BRC20 blockchainnya Bitcoin ini merupakan inovasi terbaru. Ini dapat mendorong blockchain Bitcoin untuk dilihat sebagai sesuatu yang lebih mirip dengan rantai yang mendukung kontrak pintar kayak gitu teman-teman. Tapi ini masih awalan ya teman-teman. Apakah ini mengubah proporsi nilai fundamental Bitcoin dan menjadi emas digital dalam jangka panjang? Hal ini masih perlu untuk dilihat lagi ya perkembangannya. Dalam jangka pendek, lonjakan biaya transaksi dan peristiwa terkait seperti penghentian ganda penarikan Bitcoin oleh Binance karena macet ya teman-teman. Kan kemarin Binance juga mengalami kemacetan ketika mereka melakukan transfer dan mengirim kayak gitu ya. Akhirnya mereka pun menghentikan berbagai macam transaksi yang ada di Bitcoin gara-gara macet kayak gitu teman-teman. Penarikan Bitcoin oleh Binance selama akhir pekan tampaknya telah membebani sentimen Bitcoin ini. Jadi masih perlu kita lihat lagi ya teman-teman perkembangannya, apakah menguntungkan ataukah merugikan jaringan blockchain Bitcoin. BTC terakhir berdatangan di bawah 50 DMA-nya di pertengahan 27.000 dan mendekati posisi terendah di bulan lalu. Hilangnya momentum teknis jangka pendek membuat beberapa orang memperkirakan bahwa Bitcoin akan menguji ulang support utama di pertengahan 25.000 dalam beberapa hari dan minggu mendatang, dengan asumsi Bitcoin juga turun di bawah support di sekitar area 26.500 sampai dengan 27.000 kayak gitu teman-teman. Jadi kemarin gara-gara ada kemacetan pada jaringan Bitcoin ini juga memang sangat berpengaruh ya teman-teman. Padahal itu cuma punyanya Binance loh teman-teman, yang lainnya kan enggak ya. Jadi Binance itu bisa dikatakan juga sudah memiliki pengaruh yang sangat besar pada pergerakan Bitcoin ya teman-teman. Ya nggak tahu juga lah, kira-kira seperti itu. Akan tetapi peristiwa makro yang akan datang dapat mengangkat sentimen dan mengirim Bitcoin kembali ke 30.000. Sebagai contoh misalkan data inflasi AS yang keluar besok pada hari Kamis ya, Kamis besok ini, jika lebih lemah dari yang diharapkan maka dapat mendorong harga kripto dan Bitcoin naik ya, sebagai akibat dari taruhan lebih lanjut pada penurunan suku bunga Fed pada paruh kedua tahun ini. Baiklah teman-teman, inilah tadi breaking news atau sekelebat info yang terkait dengan BRC20, jaringan Bitcoin BRC20 ya. Dan terima kasih sudah menonton video dari kami. Ingat teman-teman, ini hanyalah konten berita, tetap di YOR atau do your own research dengan informasi yang ada teman-teman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.